شغل ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يا الله علمنا كيف نواسع. Alhamdulillah, syukurillah. Ya, kita kali ini udah hampir khatam bab puasa, nggak terasa ya, 3 kali kita ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga ini bisa kita pahami dan kita bisa memanfaatkan hasil ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang sampai halaman berapa? Enggak sama halamannya, baca kecil. Sampai itu. Wa man mata wa alaihi syamun faitun min Ramadan. Itu ya. Ut'ima anhu li kulli yaumin muddun. Li kulli yaumin muddun. Waman siapapun orangnya. Man waman utawi sapane wong mata iku lamun mati sapa man. Jadi khabarnya wa alaihi hale iku tetep ing atase man. Syamun utawi poso, artinya duweni mempunyai tanggungan puasa. Jadi wa alaihi syamun ini il akhiri sampai min Ramadan ini jumlahnya jumlah haliyah. Mati tapi keadaannya dia mempunyai kewajiban puasa Ramadan gitu. Jumlah haliyah duwe mahal. Jadi mahalnya mahal syamun faitun kang pot opo siang, artinya yang tertinggal, nggak sempat dilakukan karena ada kalanya karena udzur atau tidak karena udzur. Nah, ini nanti akan ada keterangannya. Min Ramadana, dari puasa bulan Ramadan. Min Ramadana, nggak boleh min Ramadan, min Ramadan. Olehnya pot gitu ya, diudrin sebab udzur. Diudrin sebab udzur. Kaman kaya orang aftoro yang iftar siapa man fihi di dalam siam oleh iftar lima rodin karena sakit walam yatamakan halih. Nah ini sama jumlah haliyah. Walam yatamakan halih, tidak ada kesempatan, tidak mungkin, itu tidak punya kesempatan min qadaihi
Tidak ada kesempatan siapa man mata min qodoi dari mengkodok saum kanis tamaro. Ini kafnya litaswir. Jadi, kayak apa sih? Itu contohnya. Kanis tamaro koyen to terus menerus, sebagaimana ketika terus menerus maroduhu sakitnya man hatta mata hingga mati siapa man. Fala isma maka tidak ada dosa baginya. Fala isma maka tidak ada dosa itu maujud. Jadi itu masuk isimillah. Jadi mansubun abadan. Jadi mabniun alal fathi. Fala isma ay maujud alaihi ing atase man tidak ada dosa baginya. Fi hadal faiti di dalam ini masalah faid ai asum al faid, puasa yang tinggalkan tidak dilaksanakan. Wala tadaruka dan tidak ada tadaruk iku maujud, artinya tidak ada susulan bil fidyati dengan membayar fidyah. Nah, ini ditafsir. Jadi musonef ini musonef dari ininya dari matanya itu masih umum, makanya dijelaskan oleh syarih. Dijelaskan oleh syarih. Jadi orang yang mati dia punya tanggungan puasa Ramadan. Maksudnya di sini cuma contoh puasa Ramadan ya. Boleh jadi puasa nadar. Nadar kan wajib tuh, puasa nadar. Boleh jadi puasa kafarah. Tapi tidak bisa puasanya itu karena udzur syar'i. Misalnya sakit. Contohnya sakit. Loh sakit gimana namanya sakit? Dan tidak ada kesempatan untuk qadha sampai dia mati. Bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib bayar fidyah? Di ini masalah. Enggak wajib bayar fidyah, enggak dosa. Karena tidak ada kesempatan. Makanya dari sini ditakwil. Jadi orang yang meninggalkan puasa sampai orang itu meninggal itu ada 4 macam. Jadi ingat-ingat ini agak sedikit jelimet. Jadi orang yang meninggal tapi meninggalnya punya tanggungan puasa ada 4 macam. 1, ada kalanya meninggalkan puasa itu karena udzur. 1. Yang kedua, ada kalanya tidak udzur. Tidak karena udzur, wis enggak aja. Nah, dua-duanya ini ada 2 macam. Ada kalanya dia punya kesempatan untuk qadha. Ada kalanya tidak punya kesempatan untuk qadha. Jadi 2 macam ini ada 2 macam juga. Jadi ada yang tidak puasa karena udzur dan tidak punya kesempatan qadha. Ada yang puasa meninggalkan puasa tidak ada udzur dan dia tidak punya kesempatan qadha. Ada kalanya dia punya udzur, punya kesempatan qadha. Ada kalanya dia tidak punya udzur, sudah punya kesempatan qadha. Nah, ini ada 8 macam nih. Nah, di antara 4 macam itu yang tidak wajib, tidak harus
membayar fidyah hanya satu. Ketika dia meninggal punya tanggungan puasa, tanggungannya puasa itu karena ada udzur dan tidak ada kesempatan untuk qada. Nah, itu. Bagaimana kalau dia meninggalkan puasanya karena udzur, tapi punya kesempatan qada, keburu meninggal. Misalnya punya kesempatan qada, misalnya dia punya qada 2 hari, meninggalnya itu setelah 4 hari bulan Syawal meninggal, kan punya kesempatan qada tuh berapa hari? Berarti ada masa sisa hari, bahkan sisa 1 hari. Dan dia nggak buat qada, udah keburu meninggal. Wajib bayar fidyah ya? Ini wajib bayar fidyah. Atau mungkin begini, dia meninggalkan puasa tanpa ada udzur, emang dablek. Dilarang. Puasa belum selesai, udah mati. Misalnya nggak meninggalkan puasa sampai 5 hari, pas ke 5 hari dia puasa, dia dilarang, ada kecelakaan, terus mati. Dan 5 harinya ini wajib di fidyah ya. Apalagi kalau misalnya dia nggak puasa, nggak puasa. Misalnya puasa sudah nyampe tanggal 27, 3 hari ke sono males-malesan, udah nggak puasa, dilalah bulan Syawal, tanggal 7 Syawal dia mati, punya kesempatan qada kan? Dia nggak qada, dia tetap wajib bayar fidyah. Nah ini harus mengerti. Ini keterangan sedikit, jadi keterangannya luar biasa. Wala fa'in fata bi ghairi udrin. Wa in fata maka lamun pot apa saum bi ghairi udrin, lan tanpa udzur. Wa mata dan meninggal siapa man qabla tamatumi, sebelum punya kesempatan. Min qadoi, dari qadanya puasa, qadanya saum, utima maka diberi makan anhu dari man mata sing alai siamun faidun bi ghairi udrin ya. Utima anhu akhraja al-wali, tegese mengeluarkan siapa wali anil mayit, dari mayit, min tirkati, dari tirkahnya mayit. Nah, kalau mayit punya tirkah, min tirkati, saking tirkahnya mayit. Likuli yaumin, setiap hari, fata yang pot opo yaum, artinya yang tertinggal opo yaum, maksud puasanya. Ini namanya majazi ya ini. Mudun, diberi makan opo mudun sakmut, opo mud to amin, opo sakmut panganan. 1 mud makanan di nampon beras. Nah, makanan ini maksudnya makanan pokok. Ini mudduto amin jadi naibul fa'il ketika kita melihat apa? Matanya utima alaihi likulli yaumin mudduto amin. Tapi kalau kita melihat syarihnya akhraja al-wali, ini dibaca nasab karena jadi maf'ul. Akhrajal wali anil mayyiti min tirkati likulli yaumin fata muddato amin, mengeluarkan muddato amin sakmut panganan.
ya laburi gitu. Nah, harus ini kita melihat syarahnya apa melihat matanya ya. Ya ini baca kitab kuning jelinya di sini. Harus tahu ketika dibaca muddu amin atau dibaca mudgato'a wa huwa utawi muddu amin. Wa huwa limuddu. Sak muddu berapa sih? Ritlun satu ritl wa thulusun dan sepertiga ritl bil bagdadi wa huwa bil kaili niswa qadah misriyin setengah qadah misri bangsa Mesir tanah Mesir misriyin wa madzakara al-musannif wa al-qaul jadid itu menurut qaul jadid. Di menurut qaul jadid itu kalau orang yang meninggal punya tanggungan puasa kok punya kesempatan kok kodok tapi nggak kodok, yang puasanya ada udzur atau mungkin tanpa udzur, entah punya kesempatan entah tidak, dia wajib fidyah dari tirkahnya. Gitu ya. Ini wal qadim menurut qaul qadim. Bagaimana menurut qaul qadim? Qaulnya Imam Syafi'i qaul qadim. Bahkan ini yang pertama tuh. Biasanya kalau qaul qadim dan qaul jadid bertentangan, itu dimenangkan qaul jadid. Tapi untuk hal ini enggak. Justru qaul qadim yang pertama yang bisa dibuat pakai. Wal qadim de qaul qadim la yata'ayyanu al-iqamu bal yajibu wali. Wal qadim menurut qaul qadim la yata'ayyanu tidak tertentu, tidak wajib, maksudnya tidak khusus al-iqamu apa memberi makan. Bal yajibu balik wenang boleh lil wali kedue wali aidon halimane ayasuma abu ayah sumai yento opo yento poso sapa wali. Jadi fa'il ya, jadi fa'ilnya yaji wenang li wali wenang opo ayah sumai ento poso sapa wali anhu saking man mata bal yusanu balik disunahkan lahu kedhe wali dalika poso. Menurut kalau tidak bisa puasa ini enggak apa-apa, enggak harus nggak apa-apa, nggak harus fidyah, bahkan itu sunnah. Misalnya ada orang tua kita meninggal, punya tanggungan pondok, dia punya kesempatan untuk pondok, tidak punya kesempatan untuk punya kesempatan untuk qadha ya, misalnya dia puasa yang enggak maksiat ya, contohnya ya, misalnya kita punya orang tua meninggalkan puasa karena udzur, karena sakit, punya kesempatan puasa tapi beliau enggak puasa ya, mungkin masih siapa tahu besok-besok misalnya deh, kita sebagai ahli waris boleh mengganti dengan puasa. Itu Bu. Diganti dengan fidyah juga boleh. Cuman menurut qaul qadim malah lebih utama itu, lebih utama diganti puasa. Kama fi syarhil muhadzab, sebagaimana di dalam kitab syarhil muhadzab, yaitu kitab majmu'. Syarhil muhadzab itu kitab majmu' karangan Syekh Zakaria An-Nawawi, 20 jilid. Saya punya cita-cita dari waktu mondok sama-sama belum kebeli. Di pondok pernah buka. Harganya saya lihat tadi kemarin itu sampai hampir 3 juta ya. Satu judul. 20 jilid gimana enggak 2 juta, hampir 3 juta ya. Tapi kalau buat beli hampir ringan gitu. Ya Allah.
Tapi karena memang butuh buat kerja ya. 3 juta. Waktu masih harga 1 juta, harga 700 1 juta, nggak ada duit ya. Itu zaman kapan harga segitu? 20 jilid. Mudah-mudahan kelakon kapan-kapan. Wa shawaba, dan membenarkan siapa Nawawi fi Rawdah dan kitab Rawdah. Nawawi itu Syekh An-Nawawi banyak karangan itu. Luar biasa. Yang satu judul aja udah 20 jilid. Belum Rawdah, belum Minhaj, belum Riyadhus Shalihin, belum Arba'in Nawawi, belum yang lain. Wah, luar biasa. Wali itu kalau nggak wali nggak bisa itu. Kualat terus sambil jelek-jelekin atau jelek-jelekin para wali. Itu orang-orang Wahabi gitu. Makanya jidatnya hitam juga nggak punya cahaya. Wasawwa fi Rawdah al-Jazm, jazm. Diksi maksudnya jazm itu bisa buat pegangan. Kaulnya kuat. Bil qadimi menurut kaul. Maksudnya jazm di situ muhtamad. Ja'ala al-jazm bi sawaban fa huwa al-muhtamad. Wa syaikhu utawi syekhu orang tua wal ajiz dan orang ajiz, orang yang banget tuanya, mungkin sampai ikut. Wal marid dan orang yang sakit, la alladzi yaumarid, alladzi rupane marid jadi badal, la yurja yang tidak diharapkan, buruhu warasnya marid, sehatnya marid. In ajaza iku lamun apes enggak mampu sapa kulun saben suwiji minhum dari Syekh Ajus Marid anisomi dari puasa, apes dari puasa, yuftiru mongko iftar sapa Syekh sapa kulun ya, kulun minhum ya, maksudnya ya Syekh ya Ajus ya Marid, kulun minhum. Wa yutaimu dan memberi makan siapa kulun an kulli yaumin dari setiap harinya, memberi makan dari setiap harinya, memberi makan mudan ing sakmut. Jadi kalau ada orang tua atau orang sakit yang tidak diharapkan yang tidak diharapkan sembuhnya, di orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau orang yang banget tuanya sampai pikun bahkan, ini enggak wajib puasa, tapi puasanya wajib diganti dengan fidyah atau kafarat subuh namanya apa? Fidyah itu kafarat subuh. Timbal fidyah 1 mud 1 harinya 6 on. Lah aturannya membayar fidyah itu kayak apa? Walayaju dan tidak boleh takjilul mudi, menakjil mud, ngagi-ngagi mud, takjil, buru-buru, nyicil. Qabla Ramadan, sebelum bulan Ramadan, enggak boleh. Kok kira-kira enggak mau puasa? Sebelum bulan Ramadan udah bayar fidyah, enggak boleh. Tidak boleh. Wayaju dan boleh apa takjil
takjil muti ba'da fajri kulli yaumin, setelah fajarnya setiap hari. Kalau udah mancing fajar boleh. Nah, udah Ramadan tanggal 1 nih, udah fajar, artinya udah siangnya bulan Ramadan, boleh. Siangnya karena fajar itu termasuk siang. Nah, awas lu ya, harus paham bahwa fajar itu termasuk siang, bukan malam. Maka disunat, maka sholat sunat fajar itu bukan sholat malam. Nah gitu. Sholat sunat fajar ya sholat sunat fajar. Kalau dilakukan sebelum subuh namanya qobliyah subuh. Kalau nggak kesempatan qobliyah subuh, misalnya keduluan sholat jamaah subuh, ya udah sholat sunat fajar 2 rakaat setelah sholat subuh boleh. Gitu. Disunahkan masih. Jangan kok terus wah ketinggalan sholat jamaah subuh, udah nggak sholat 2 rakaat fajar. Jangan eman-eman. Fadilahnya itu, keutamaannya itu luar biasa, melebihi dunia seisinya. Salat rakaatul fajr. Nanti kapan-kapan saya bukakan kitabnya menerangkan itu. Wal hamilu, dan orang yang hamil, wal murdiu, dan orang yang murdi, orang yang menyusui, wal hamilu, wong kang hamil, wal murdi, dan orang yang menyusui. In khofata iku lamun khawatir sapa hamil murdi ala anfusihima ing atase awak dhewe ne hamil murdi, dororon khawatir ing doror bahaya. Yalhaqwa yang ketemu, yalhaqwa kang ketemu to doror dadi naat huma terhadap hamil murdi bisaumi, olehnya nerima doror, olehnya ketemu doror, bisaumi sebab puasa. Kadororil maridi, kayak dorornya orang yang sakit. Ya gitu. Aftorota, maka boleh iftar siapa hamil murdi. Boleh nggak puasa maksudnya iftar itu. Wa wajib dan wajib alaihima ing atase hamil murdi al qadhu apa qadha. Nah, misalnya orang hamil murdi lemes banget kalau puasa. Emang lemes. Atau orang nyusui, wis nyusui puasa lemes, enggak kuat puasa. Sampai sakit, kayak sakit. Ya bener-bener kayak sakit lah gitu. Enggak males, bener-bener sakit. Dia boleh nggak puasa, tapi nantinya wajib qadha karena dia dianggap tidak mampu. Karena rukun puasa diantaranya kan al-qudrah ala shaum, berarti dia tidak punya qudrah. Nah gitu loh maksudnya. Makanya dia hanya wajib qadha gitu. Lah wa in khafata, lan lamun kuatir sapa hamil murdi ala auladihima ing atase anak-anake hamil murdi. Lagi hamil, lagi nyusui, dia enggak puasanya karena khawatir kepada anak-anaknya. Ai isqatul waladi, khawatir kalau sampai keguguran anaknya atau sakit anaknya. Janinnya fil hamili di dalam orang yang hamil, takut kalau sampai keguguran ya gitu. Wa qillatil labani, dan sedikitnya susu fil murdi'i ing dalam wong kang nusoni, wadon yang nusoni. Bagaimana kalau orang hamil, orang murdi tidak puasanya karena mengkhawatirkan anaknya? Nisbat yang hamil takut keguguran, nisbat yang menyusui takut kekurangan susu anaknya, sehingga nanti bisa timbul sakit. Aftorota, maka keduanya boleh tidak puasa iftar. Wa wajaba, dan wajib
alaihima ketika duanya hamil murni al qadu apa qadu lil iftori sebab iftar wal kafaratu dan kafarat kalau orang Jawa bilang, kalau orang sini kifarat, sebenarnya bahasa Arabnya kafarat ya kifarat semaksudnya kafarat ya. Gimana kalau perempuan itu yang hamil, yang mudik dan mengkhawatirkan anaknya, dia wajib qada, ya wajib bayar fidyah. Namun, lah kafarat ini maksudnya apa? Kafarat itu sughra, ya. Biasanya kafarat itu jangan disamakan dengan kafaratul jima kemarin. Kalau kafaratul jima itu kafaratul kubra. Nah, gitu. Ini kafarat itu maksudnya bayar fidyah. Misalnya kafaratus sughra, harus paham. Aidon halimane wal kafaratu utai kafarote, maksud kafarat bagi hamil murni maksudnya. Ayukhroja iku yen to den keluarkan an kuliyaumin, dari setiap harinya apa yang dikeluarkan mudun satu mud namun wahwa kama sabako wahwa timut kama itu kaya keterangan sabako yang telah diterangkan, yang telah dahulu apa mah ritlun bukan sak ritel wa sulusun sepertiga bil iraqi yang dalam menurut bangsa Irak wa yu'abbaru anhu bil Baghdadi, ada mengatakan lagi bil Baghdadi wa yu'abbaru dan diibaratkan ditakbirkan anhu saking anhu saking al-Iraqi ya, al-Iraqi bil Baghdadi kelan lafal Baghdadi, ada kalanya lafalnya menggunakan al-Iraqi, ada kalanya al-Baghdadi. Ini maksudnya sama ya, maksudnya sama. Wal maridu, bagaimana kalau orang yang sakit, wal musafir safaron tawilan. Nah ini maksudnya sakit yang yurja buruhu. Tadi kan sakit yang la yurja buruhu tadi yang diterangkan. Sakit la yurja buruhu, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, itu boleh nggak puasa? Apa tuh? Puasanya diganti dengan apa tuh? Kafarat atau fidyah satu mud. Tapi bagaimana kalau dia sakit tapi diharapkan sembuhnya? Bisa sembuh lah gitu. Sakit biasa. Wal maridu te wong sing sakit, wal musafirun dan orang yang bepergian safaron tawilan dengan bepergian yang jauh mubahan yang diperbolehkan. Bagaimana kalau orang yang sakit dan orang yang bepergian jauh? Lah pergi jauh tuh berapa ukurannya? Nah gitu. Pergi jauh itu pergi yang mana? Pergi yang membolehkan orang itu menjamak sholat. Nah, itu namanya pergi jauh. Jadi dua pos kalau zaman dulu. Kalau sekarang dihitung-hitung kira-kira kurang lebih 84 atau 83 kilometer. Tuh boleh nggak puasa? Misalnya saya pergi ke Cianjur pedalaman. Ya perjalanan itu dihitung ada 84 kilo, 83 atau 84 kilo. Saya boleh nggak puasa? Boleh iftar. Dengan catatan, nah ini dengan catatan lagi di sini nggak ada ya. Dengan catatan somnya saya semuanya ada di perjalanan. Bisa mengerti ya?
Saumnya saya semua di perjalanan. Artinya saya keluar dari suril balad, batas desa. Saya keluar dari batas desa itu saya belum fajar, belum waktu puasa. Tapi kalau saya belum keluar suril balad, batas desa belum keluar, kok sudah keduluan adzan subuh, saya nggak boleh buka di perjalanan. Misalnya nih, saya termasuk masih kampung Pu. Saya pulang lewat sini jalan desa. Batasnya kan kali tuh. Belum sampai kelewat kali udah subuh. Udah fajar. Udah fajar. Atau udah imsak lah. Ini untuk hati-hati, imsak untuk hati-hati. Karena itu waktu syak. Udah imsak. Berarti saya udah nggak boleh di perjalanan. Tidak boleh buka. Nah, kalau misalnya saya keluar Lempu, udah sampai depan Masjid Ar-Rojak, baru tuh imsak atau baru adzan. Boleh, saya nggak berpuasa di perjalanan. Setelah subuh di situ, langsung makan ngopi, boleh, ya boleh, kenapa nggak boleh? Boleh. Kan safaron, mubahan. Ini kok ada intadoro. Nah ini kadang-kadang kita harus jeli ya. Baca kitab kuning harus jeli di sini. Intadoro la ala soab. Intadoro itu maksudnya marid ya. Marid, bukan musafir ya. Nah, di sini nih. Ya namanya manusia. Namanya manusia. Makanya kita harus rajin ngaji itu di sini. Ngaji telaten. Kitab ini tuh saya musyawarah tiap malam. Makanya saya sampai hampir setengah hafal. Waktu mondok saya itu musyawarah tiap malam. Diskusi sama teman. Gelut sama teman tiap malam. Saya punya teman namanya Maksum. Orangnya pintar. Saya kehel sama orang pintar. Jadi akhirnya dia baik sama saya. Nah itu karena gelut masalah ilmu, jadinya ya jadi kayak saudara sama saya. Saya boyong lah dikasih kitab komus yang mahal. Nah, kitab Misbahul Munir, harganya 40.000 itu berkahnya gelut. Berkahnya berantem ketika musyawarah. Intadororo lamun terima madorot. Siapa marid? Bukan musafir ya. Musafir enggak. Kalau musafir tadororo maupun enggak tetap boleh tidak berpuasa. Nah, ini harus paham. Bisaumi sebab puasa. Ini khusus intadororo bisaumi ini bagi marid. Nah, harus dikasih catatan Pak Guru. Dikasih catatan. Nah, kalau enggak dikasih catatan kirain yang bepergian ikut masuk ini. Nanti kan bepergian kalau sehat, meger-meger, nggak sakit, nggak boleh buka dong. Kalau maksudnya ini, makanya ini maksudnya khusus yang marid. Kalau orang bepergian jauh, mau dia sakit, mau enggak, ya tetap boleh berbuka puasa. Ya, ada Al-Qur'annya kan? Lupa tuh ayatnya. Ada yang apa? Ala safarin itu loh. Mijanin ayamin ukhar. Nah itu ayatnya. Wa antasumu khairul lakum. Nah, ada kan? Wa antasumu tai puasa khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Lebih baik itu maksudnya enggak harus. Kan kalau ditanya lebih baik mana? Bepergian jauh yang dia tidak berpuasa iftar sama dia mempertahankan puasa. Ya lebih baik mempertahankan puasa. Berbicara lebih baik. Gitu loh. Bukan kok harus.
Nggak boleh kalau nggak ada doror dia harus puasa. Nggak gitu. Lebih baik bahasa khairun itu harus dipahami. Wa antasumu khairul lakum. Jadi saya pernah didebat orang itu pakai ayat itu di Depok. Saya suruh ngaji lagi. Tahu paham maknanya khairun nggak? Diam dia. Memahami mana khairun juga paham. Sok-sokan. Benar itu di Masjid Al-Jabbar. Nah ini pentingnya ngaji. Jadi orang itu jangan mudah terus ini kalau nggak ada dasarnya ya. Bagaimana marid musafir yang safaron tawilan safaron tawilan ke bawah. Yuftironi wa yaqdiyani. Yuftironi iku muka karuni tidak berpuasa keduanya marid musafir wa yaqdiyani dan mengkodok keduanya. Jadi kalau orang yang sakit, orang yang bepergian jauh itu boleh tidak berpuasa dan wajib mengkodok. Nah sakitnya khusus untuk sakit, orang yang sakit boleh nggak berpuasa itu sakitnya yang kira-kira benar-benar jika berpuasa dia malah tambah sakit. Nah gitu. Nggak cuma sakit flu, sakit pilek terus nggak puasa, ya repot itu mah, males itu. La walil maridi dan iku kedhi wong sing lara ing kana jika ada marodu apa sakitnya marid mudbikon iku mudbikon itu sehari penuh taroka maka ninggal siapa marid aniatan niat minalaili di dalam waktu malam. Kalau memang sakitnya sehari penuh ya udah tinggalkan niat. Lah wa ilam yakun mudbikon dan apabila sakit wa ilam yakun dan apabila tidak ada apa maradu mudbikon tidak mudbikon tidak sehari penuh sakitnya ya kadang sakit kadang enggak. Kamalau kana kaya oleh lamun ono siapa marid ya humu itu sakit panas siapa marid waktan ing dalam siji waktu duna waktin enggak waktu yang lain ya sakit ya enggak tapi sehari gitu aja itu wakana dan ono apa waktu syuruk waktu mau jalanin puasa waktu syuruk itu waktu fajar waktu qibla fajri ya maaf waktu qibla fajri. Jadi waktu sahur pas mau menghadapi puasa maksudnya. Waktu sahur yang menghadapi puasa, deketi puasa. Misalnya jam 4 atau setengah 4. Itu waktu syuruk namanya. Fisaumi di dalam puasa, syuruk di dalam puasa. Mahmuman mahmum itu orang yang panas, sakit panas misalnya. Falahu maka boleh baginya tarkun niati tinggal niat. Boleh tinggal niat. Kalau memang waktu sahur pas mau puasa malah sakit panas. Walaupun tuh kenyataannya sore adem. Gitu. Wa ila dan jika tidak wa ilam yakun waqta syuru fi shaumi mahmuman maksudnya gitu. Wa ilam yakun waqta syuru'i fi shaumi mahmuman fa alaihi maka wajib bagi man aniyatu niat lailan ing dalam waktu malam. Tapi bagaimana kalau waktu syuruk waktu pas mau puasa itu waktu sahur yang deketi puasa qoblal fajr dia adem badannya adem sakit panasnya mungkin karena ada alamat sebelumnya itu ya panas ya enggak gitu seharian itu demam tuh mata. Bagaimana kalau begitu?
ya dia tetap wajib niat. Wajib niat itu malam. Tapi kalau kenyataannya pas siang, wah dia datang panas, terus dia nggak mampu puasa, boleh tidak puasa, tapi malamnya tetap wajib Lah ini bisa dikiaskan. Gimana Pak? Jika pas musim panen, padi memang harus dipanen. Nggak boleh kalau nggak dipanen, nanti bisa bahaya. Kena banjir lah, apalah, rusak. Ini panen, niat. Niat ya niat. Wajib niat. Wah pas panen lagi ngedos, dilalah nggak kuat. Ya udah buka aja. Nggak dosa itu, karena ada udur. Orang panen, diampura. Wah tukang beca, lagi ekonominya beca loh. Mau nggak usah galak-galak. Nah ini harus tahu fikihnya harus tahu. Tukang beca, kerjanya beca, kalau nggak beca ekonomi gimana? Ini malamnya niat puasa, kok terpaksa misalnya pas dapat orderan panas dia nggak mampu. Kalau diterusin bisa pingsan. Dia boleh Loh kalau gitu kan berarti ini dong mementingkan diri sendiri. Berarti mendahulukan kepentingan sendiri, mengakhirkan kepentingan Allah. Itu berarti mengalahkan ini dong kewajiban dari Allah. Ya nggak bisa gitu. Lalu dia cari nafkah memang nggak kewajiban dari Allah. Gitu loh. Kalau orang sebelah kan gitu. Wah apa-apa, dulu kan Allah dong. Gitu. Nah ini logika fikih. Logika fikih. Ya boleh. Kalau tiap hari gimana? Oh, tiap hari juga boleh. Nah ya emang kerjaannya gitu. Gimana? Itu pun wajib niat. Tapi kalau memang mampu, goes badannya kuat, panas goes enggak masalah, enggak sakit enggak apa. Ya diterusin. Wajib niat dan diterusin. Itulah aku bener-bener enggak kuat baru. Kan rukun puasa diantara kan al-qudrah ala shaum. Lah kalau enggak ada qudrah enggak wajib lah. Gitu. Maksudnya. Masya Allah. La fa'in adat mongko lamun kembali opal huma apa sakit panas wahta jalan butuh siapa manil fitri maning fitr maring muka aftara maka muka siapa man. Nah, yaitu wajib niat di waktu malam, tapi ketika siangnya itu panas nggak mampu ya udah muka aja, nggak dosa. Wasakata dan sukut siapal musanifu, artinya tidak menerangkan siapa musnif an saumit tatawwi dari puasa tatawu, puasa sunat. Bahwa utawi saum tatawu madkurun itu disebutkan fil mutawalat di dalam kitab-kitab yang diperluas keterangannya. Wa minhu itu sebagian dari saum tatawu, saum yaumi arafah, puasa hari Arafah, wa Asyura, puasa Asyura, wa Tasu'a dan puasa Tasu'a. Asyura ya. Yaumut Asyura, yaumut Tasu'a. Ini sama-sama namanya alif maksura. Alif mamdudah. Jadi termasuk min ghairi munsharif. Wa ayamil bid dan ayamil bid, puasa ayamil bid tanggal 13, 14, 15. Wasitatun atau wasaumu sitatin boleh. Wa ayamil bid wasitatin ay syamu sitatin. Wasitatun juga boleh. Ini namanya hadful mudhof disubuti mudhof ilaih. Lah ketika mudhofilah ditetapkan, mudhofnya dibuang, itu i'rabnya koma makomal mudhof. Jadi boleh sitatun, boleh sitatin. Ya gitu ya. Boleh. Ai saumu sitatin min Syawal, puasa 6 hari dari bulan Syawal. Dah sampai di sini mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Ini langsung khatam ini. Tentang puasa.
Tentang hamil mudik tadi. Kalau udah paham udah alhamdulillah berarti pinter-pinter. Mana nih ngantuk ya paham nih langsung ya. Kalau yang syafir tadi, misalnya dari sini sebelum fajar